Dan yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Posisi kuncinya. Jadi ada dua kunci yang memang terpasang di pintunya, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Ya, terus kunci yang memang ada di dalam yang bentuknya slot. Yang itu hanya bisa dibuka atau dikunci dari dalam. Itu posisinya terkunci. Kedatangan Kompolnas ke TKP adalah untuk melakukan pengecekan yang mencakup berbagai aspek teknis di lokasi kos, dari kondisi kamar, kemudian juga kunci yang terpasang di pintu hingga rekaman CCTV. Nah, pengecekan lokasi ini dilakukan karena Kompolnas mengaku telah mendapatkan informasi penting dari pihak keluarga. Pada minggu kemarin, Kompolnas sempat mendatangi kediaman keluarga almarhum yang berada di Yogyakarta. Nah, dari pertemuan itulah informasi baru ini diperoleh. Sekedar menanyakan sudah makan atau belum dan lain sebagainya itu rutin gitu. Jadi ya tadi ditanya apakah resah, ya resah atau resah karena komunikasinya tuh mereka lancar. Kalau istrinya almarhum Mas Heru ini seberapa sering Mas main ke kosannya almarhum? Seberapa sering itu saya nggak ngitungi Mas, terus terang hanya saja ketika ada kesempatan kita sama anak-anaknya ke Jakarta main, ya sudah mereka main gitu. Tapi memang sepengamatan saya lebih banyak darunya yang kesini. Tanggapannya Pak? Kita masih tunggu hasil. Kemarin Kompolnas juga sudah melakukan penyelidikan terbaru. Tanggapannya Pak? Tangannya Mas. Terima kasih ya. Penjaga kos stres akibat diperiksa sebagai saksi kematian diplomat muda Kemlu. Ya iyalah pasti stres, dapat tekanan di sini, di situ, diancam kayaknya biar gak ngaku atau apa. Ya kan harusnya penjaga kos juga tahu orang yang keluar masuk ke kosan. Kan harusnya ada izin juga, nanyain keperluannya apa, mau ke siapa gitu kan. Kalau misalkan orang luar bisa seenaknya masuk itu, ya buat apa ada penjaga kos? Semoga hanya tinggal otopsi saja dan segera bisa diumumkan. Karena ini penting, terangnya peristiwa membuat banyak hal bisa maksimal ya. Satu, minimal bagi keluarga akan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bagi penegakan hukum bisa menghadirkan kepastian hukumnya. Tanggapannya Pak? Kita masih tunggu hasil. Kemarin Kompolnas juga sudah melakukan penyelidikan terbaru. Tanggapannya Pak? Tangannya Mas. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akhirnya turun tangan untuk menelusuri jejak kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan. Sebagai informasi aja buat yang belum tahu, Kompolnas ini adalah lembaga negara non-struktural yang tugasnya membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Kompolnas juga berfungsi sebagai pengawas fungsional kinerja polisi, kemudian juga memastikan profesionalisme polisi, serta menerima saran dan keluhan masyarakat terkait dengan kinerja polisi. Informasi aja, kalau Kompolnas ini udah turun tangan, berarti ada sesuatu yang harus diawasi dari kinerja kepolisian dalam menangani sebuah kasus. Nah, pada pagi tadi Kompolnas mendatangi lokasi kematian almarhum yang berada di sebuah kos di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Kedatangan Kompolnas ke TKP adalah untuk melakukan pengecekan yang mencakup berbagai aspek teknis di lokasi kos, dari kondisi kamar, kemudian juga kunci yang terpasang di pintu hingga rekaman CCTV. Nah, pengecekan lokasi ini dilakukan karena Kompolnas mengaku telah mendapatkan informasi penting dari pihak keluarga. Pada minggu kemarin Kompolnas sempat mendatangi kediaman keluarga almarhum yang berada di Yogyakarta. Nah, dari pertemuan itulah informasi baru ini diperoleh, yang disebut-sebut sangat penting, belum pernah terungkap sebelumnya, dan telah berhasil dikantongi saat ini. Informasi ini disebut-sebut dapat mengungkap misteri di balik kematian sang diplomat. 3 hari lagi guys, pihak kepolisian akan mengungkap misteri dari penyebab kematian almarhum Arya Daru Pangayunan yang meninggal dunia dengan keadaan kepala dililit lakban dan ditemui di dalam kamar kosnya. Hari Jumat kita tunggu sama-sama apa keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, oke? Coba perhatikan ini pernyataan dari Kompolnas. Dan yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Posisi kuncinya. Jadi ada dua kunci yang memang terpasang di pintunya, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Ya, terus kunci yang memang ada di dalam yang bentuknya slot. Yang itu hanya bisa dibuka atau dikunci dari dalam. Itu posisinya terkunci. Ini udah lengkap ya.
pemeriksaan dari Kompolnas sudah lumayan lengkap. Cuman ada yang dia lupa, jendela nggak ada pembahasannya satupun sedikit pun soal jendela. Ya, kita ingat masa kecil dulu, atau kita lihat anak-anak nakal nih, anak-anak nakal biasanya ya itu keluar selalu lewat jendela dengan kondisi pintu kamar tetap terkunci supaya orang tuanya yakin bahwa anaknya itu masih ada di dalam. Diketok-ketok dibuka nggak bisa ya, tapi si orang tua ini lupa kalau jendelanya itu cuma ditutup ya, diganjel dengan sesuatu kertas atau dengan korden atau dengan apa. Sebenarnya anak itu udah lolos dari rumah, lolos dari dalam kamar, nggak tahu main kemana. Besok pagi dia kembali lagi lewat jendela dengan kondisi pintu tetap terkunci dari dalam. Ya. Penjaga kos stres akibat diperiksa sebagai saksi kematian diplomat pemuda Kemlu. Ya iyalah pasti stres, dapat tekanan di sini di situ, diancam kayaknya biar nggak ngaku atau apa. Ya kan harusnya penjaga kos juga tahu orang yang keluar masuk ke kosan, kan harusnya ada izin juga, nanyain keperluannya apa, mau ke siapa gitu kan. Kalau misalkan orang luar bisa seenaknya masuk itu, ya buat apa ada penjaga kos? Hitungannya kan kosannya nggak aman juga. Ya udahlah, intinya penjaga kos harusnya tahu sesuatu, apalagi yang punya kosan. Itu kok aneh banget, CCTV bisa berubah. CCTV pertama jendela sama pintunya nggak kelihatan, CCTV yang kedua jelas banget itu pintu sama jendela kesorot CCTV. Terus ada video juga jendelanya dicongkel, kayak gampang banget itu jendela dicongkel, aneh gitu loh. Udahlah, pusing banget dengerin berita ini, aneh. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang harusnya bisa dipecahin, tapi kok malah jadi kemana-mana gitu. Polisi ngapain aja? Masa teroris aja bisa ditangkep, bisa ketemu, kasusnya bisa dipecahin gitu. Kasus pembunuhan yang udah ada CCTV, udah ada bukti video, penjaga kos ada, yang punya kos ada, saksi banyak, ya harusnya nggak sesulit ini kan. Itu lagi duduk gitu, itu nggak pernah nggak teleponan. Soal Mas Daru tak kontak-kontak kok ora iso. Oh luar biasa Mas, khawatir. Di malamnya itu adik saya itu kontekan, berkontak dengan si Daru itu terakhir jam 9-an lah. Dia habis beli baju di Grand Indonesia, lagi ngantri taksi. Nah lagi ngantri taksi, terus setelah itu di kontak-kontak itu nggak bisa Mas, sampai pagi. Nah kebetulan karena saya malam baru ngarep ibadah begitu, saya ketemu, saya melihat adik saya itu lagi duduk gitu, jarang, nggak pernah malam. Biasanya kan sudah tidur bareng sama anak-anaknya, ketemu pas subuh gitu. Nah ini kok nggak tidur gitu, tidur. Katanya, loh kok rak turu gitu, kok kamu nggak tidur apa? Ya aku tadi Mas Daru tak kontak-kontak kok ora iso. Ya sudah sebatas itu saja. Terus dan itu berlangsung sampai pagi. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Muhammad Khairul Anam meminta publik menganalisis kematian diplomat Kementerian Luar Negeri berinisial ADP 39 tahun berdasarkan data yang valid, bukan informasi yang spekulatif. Permintaan ini menyusul dengan tidak sedikit spekulasi liar yang berkembang di media sosial terkait kematian pria asal Yogyakarta tersebut. Tapi kami mengharapkan analisis itu berdasarkan fakta yang valid, proses yang valid, kata Anam di Polda Metro Jaya Selasa 22 Juli 2025. Ia menyadari bahwa analisis yang berkembang sebagai bentuk kontrol sosial terhadap sebuah peristiwa. Namun ia juga meminta publik agar menghargai keluarga ADP yang saat ini masih berkabung. Hargai keluarga yang kehilangan anggota keluarga. Hargai rekan-rekan polisi yang juga sedang bekerja dengan pendekatan saintifik, tegas dia. Ex-komisioner HAM itu memastikan
bahwa sampai detik ini belum ada hasil otopsi ADP. Jadi ayo kita berangkat dari ruang faktual seperti itu untuk menganalisis sebuah peristiwa. Ini kan peristiwa yang konkret, bukan peristiwa yang tidak konkret, ringkas dia. Sebelum diberitakan, diplomat Kemlu berinisial ADP ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Saat ditemukan, korban dalam posisi tergeletak di atas kasur, kepala terlilit lakban, sementara tubuhnya tertutup selimut biru. Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya gulungan lakban, kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana, dan pakaian milik korban. Selain itu, turut ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, meskipun belum dipastikan kaitannya dengan penyebab kematian. Penyidik juga menemukan sidik jari ADP pada permukaan lakban yang melilit kepalanya. Namun hingga kini polisi masih menyelidiki apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau orang lain.